Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Saya yakin dan percaya kita bersuka cita saat ini, karena hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dia mati disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Oleh sebab itu kita patut bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah saat ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, situasi kondisi apapun, kita bersyukur pada Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap bersuka cita, dan ingat, jangan padamkan roh. Biarlah roh kita terus menyala di dalam Tuhan. Kita akan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu kalau saat ini pemeliharaanmu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pertolongan datangnya dari Tuhan. Urapi kami hamba-hambamu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Syukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari jemaat kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, biar kita mau menyembah Tuhan. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Tuhan, haleluya. Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Syukur padamu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih
Kami mencintaimu Tuhan, kami mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Kami cinta Engkau Tuhan, kami menyayangi Engkau Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Saat ini apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap memuji, mengagungkan namamu. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kaulah perlindunganku. Karena kita yakin dan percaya Bapak Ibu, situasi kondisi saat ini hanya Tuhanlah yang dapat melindungi saudara dan saya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau perlindunganku. Biarlah saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan mungkin kesederhanaan kita dimanapun saudara berada, dengan situasi kondisi apapun saat ini. Hanya Tuhan yang senantiasa sanggup menolong saudara dan saya. Kita naikkan pujian. Betapa aku mencintai. Segala yang telah terjadi tak
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan betapa ku mencintai apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini. Amin. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Panggil dia Bapa. Amin Tuhan. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Amin. Bapa, buatku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi Bapa. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
terjadi dalam hidup kami, dalam hidupku, juga dalam kehidupan jemaat, bahkan negara, bangsa ini, bahkan muka bumi ini, itu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Engkau sedang menguji iman percaya kami. Kalau di hari kebangkitan-Mu saat ini ada kuasa di tengah-tengah kebangkitan-Mu, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, kami pun akan bangkit bersama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau bangkit dan kami mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Karena tujuan hidup kami bukan dunia ini, tetapi tujuan hidup kami bersama-Mu di dalam kerajaan surga, memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa urapan-Mu saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, biarlah kami pun dimampukan, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya memberitakan, tetapi kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, seperti Engkau rela mati untuk kami semua, karena kasih-Mu begitu luar biasa. Demikian juga kami mau mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa bersama-sama kembali dengan keadaan dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu boleh berjabat tangan di rumah, ya, keluarga sendiri, ya, Bapak Ibu tahu, ya, udah cuci tangan pastinya ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara mengenai makna kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya. Nah dalam kekristenan, Bapak Ibu, yang menjadi dasar pengharapan sebagai orang percaya bukan hanya sebatas kematian Yesus, Bapak Ibu, ya, tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu, dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka kita akan terlebih dulu kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini menjadikan satu pengharapan dalam kehidupan kita, bahwa ujung tombak Injil, ya, adalah kebangkitan Yesus Kristus juga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab apa? Pada saat kita perhatikan di ayat yang ke-16, Bapak Ibu, ya, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Maka ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi satu pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka hari ini, ya, pada saat kita memahami makna kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita akan memakai waktu ini sebaik mungkin, Bapak Ibu, ya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengerti makna kebangkitan Kristus, dia hanya menjalankan sebuah ritual keagamaan kekristenan. Dia hanya menjalankan, ya, ritual keagamaannya secara biasa-biasa saja. Mereka tidak mengerti tentang makna kebangkitan Kristus. Mereka tidak memiliki tujuan. Mereka tidak memiliki gairah hidup benar di hadapan Tuhan.
Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya, maka dikatakan di ayat 20, ya, menjadi satu prioritas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau hidup benar. Kenapa? Di ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Ya. Jadi Rasul Paulus sedang menekankan kembali, ya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka semua orang, bahkan yang di dalam Yesus itu semuanya sia-sia mau percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi Paulus menekankan kembali yang benar, Yesus itu benar-benar bangkit. Maka dikatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, ini kabar yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Pada saat kita memahami makna kebangkitan Kristus, kita memiliki harapan yang luar biasa, bahwa semua orang percaya iman mereka tidak sia-sia, kesabaran mereka untuk hidup benar tidak sia-sia, keteguhan iman mereka pertahankan hidup benar, semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kelak orang-orang benar yang menggunakan waktunya sebaik mungkin dalam kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita kelak pun akan mengalami kebangkitan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, maka kalau kita perhatikan di ayat 22 Bapak Ibu, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kabar sukacita yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa setiap kehidupan kita pada saat kita memuliakan nama Tuhan, keteguhan iman kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kondisi hari ini jangan membuat iman kita lemah. Ya. Kondisi hari ini jangan membuat iman kita menjadi runtuh Bapak Ibu. Justru dalam kondisi ini, ya, kita menerima pengharapan yang luar biasa di dalam kebangkitan Yesus. Kita menerima sukacita yang luar biasa. Kenapa? Kelak kita pun juga akan mengalami kebangkitan bagi setiap orang-orang yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak Ibu, teguhkan iman Bapak Ibu dalam kondisi hari ini. Seluruh dunia Bapak Ibu, ya, bangsa sekarang ini Bapak Ibu, ya, gereja-gereja sekarang tidak berkumpul tetapi melalui virtual ini. Bukan berarti kita melemah Bapak Ibu, tetapi dalam keadaan ini kita diteguhkan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus akan memberikan kita keberanian untuk hidup berintegritas Bapak Ibu, ya. Karena kelak semua orang benar akan mengalami kebangkitan, sehingga kita tidak takut Bapak Ibu menjalankan hidup ini. Kita tidak takut mengatasi tantangan yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Justru kita akan bergairah Bapak Ibu untuk hidup benar. Kita akan bergairah mengekspresikan iman kita. Kita akan bergairah habis-habisan luar biasa Bapak Ibu pada saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan nafas kehidupan. Karena kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian. Kebangkitan Kristus memberikan kita integritas hidup di dalam iman apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, jika yang pertama memberikan kita pengharapan, yang kedua kita diberikan keberanian Bapak Ibu. Ya, waktu yang ada ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan memberikan kita keberanian untuk menjalankan kehidupan. Maka hari ini Bapak Ibu, orang yang memaknai kebangkitan Kristus, dia tidak akan mengalami kekhawatiran di tengah-tengah keadaan saat ini. Dia tidak akan mengalami ketakutan sehingga membuat dia depresi, stres Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan keadaan zaman sekarang ini. Tetapi melalui kebangkitan Kristus kita memiliki keberanian, justru kegairahan yang luar biasa di dalam keadaan saat ini. Haleluya. Tantangan dan rintangan yang ada kita dapat lalui karena kita mengerti makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka hari ini
Jangan biarkan diri Bapak Ibu mengalami kekhawatiran. Jangan membiarkan diri Bapak Ibu masuk dalam jebakan serangan dari iblis dalam keadaan kondisi saat ini. Tetapi melalui kebangkitan Kristus kita diingatkan kembali. Oh, kelak saya pun akan dibangkitkan. Maka nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya akan gunakan sebaik mungkin untuk berintegritas dalam kebenaran, dalam keadaan zaman apapun, dalam keadaan tantangan apapun. Kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, maka apapun yang terjadi kita bisa memuji, apapun yang terjadi kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi kita bisa bersorak haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya, maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kita harapan. Kebangkitan Yesus memberikan kita keberanian. Yang ketiga Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sukacita. Kita buka dulu Bapak Ibu, ya, di ayat 24. Ya, demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ternyata Bapak Ibu, kebangkitan Kristus juga memberikan sukacita. Sukacita apa Bapak Ibu? Sukacita kemenangan Bapak Ibu. Sebab pada saat kita kelak dibangkitkan, ayat 24 sampai 25 dikatakan semua musuh-musuh Kristus, semua setiap kekuasaan maut akan ditundukkan kepada Allah Anak Bapak Ibu. Dan orang kudus akan menerimanya juga kemenangan tersebut. Maka 24 dikatakan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan, perhatikan Bapak Ibu, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kekuatan apa Bapak Ibu? Setiap pemerintahan maut iblis Bapak Ibu dibinasakan Bapak Ibu. Dan kita pun menerima kemenangan. Maka hari ini kebangkitan Yesus Kristus menjadi satu kabar yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa ada satu pengharapan yang ada, amin Bapak Ibu. Ada satu kemenangan yang luar biasa. Maka setiap kehidupan kita setelah kita mati dan kita dibangkitkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup kekal. Kita tidak akan mengalami penderitaan Bapak Ibu. Dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Allah. Haleluya. Maka jalani hidup hari ini dengan sukacita Bapak Ibu. Ya, jalani iman kita pada hari ini dengan kekokohan yang luar biasa. Jangan khawatir akan hari-hari ini Bapak Ibu. Jalankan hidup kita terus beriman sama Tuhan. Kenapa? Kebangkitan Kristus memberikan satu pesan. Kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi hari ini makna kebangkitan Kristus harus merema dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus harus kita ingat, kita menyelami makna kebangkitan Kristus. Sehingga kita dapat mempergunakan waktu kita sebaik mungkin apapun yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita mau bersyukur Bapak Ibu. Haleluya. Maka ini menjadi satu pesan Injil yang luar biasa. Injil yang memberitakan kabar yang luar biasa. Di dalam Yesus semua dosamu dihapus. Di dalam Yesus kamu memiliki kemenangan. Dan kita mau bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bersyukur sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan Bapak Ibu. Pertahankan iman Bapak Ibu. Tetap setia sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ibadah kita hanya secara virtual Bapak Ibu. Ya, hanya nonton-nonton biasa saja Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya biasa-biasa, ya hanya sebatas ya nonton, lihat di handphone Bapak Ibu terus, ya udah, yang tetap tidak secara hatinya terpaut penyembahan Bapak Ibu. Ya, pikirannya masih kemana-mana Bapak Ibu. Ya, walaupun virtual terbatas, tapi kita percaya persekutuan kita dengan Kristus tidak terbatas. Maka pada saat Bapak Ibu ya menonton virtual, ya kemarin Bapak Gembala sudah khotbah Bapak Ibu. Ya, secara khusus kita juga memperhatikan Bapak Ibu. Ya, jangan satu pegang handphone, yang satu pegang handphone yang lain Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, hari ini kebangkitan Kristus ya, memberikan kita pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian untuk hidup benar.
kebangkitan Kristus memberikan kita sukacita karena ada kemenangan pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita angkat satu pujian, kita kata bersyukur, bersyukur. Memberikan kami pengharapan, memberikan kami keberanian, memberikan kami sukacita kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka hari-hari ini Tuhan, kami mempergunakan waktu kami sebaik-baik mungkin Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu merema dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, dan kami harus berintegritas untuk hidup benar, sehingga pada saat Engkau datang, Engkau mendapati kami sebagai kami milik Engkau ya Tuhan. Maka hari-hari ini Tuhan, jangan biarkan iman kami kendor. Hari-hari ini jangan biarkan kami mengalami ketakutan. Hari-hari ini biarlah firman-Mu merema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa merobos tantangan yang ada, dan iman kami tetap kokoh Tuhan. Ayo berdoa bagi setiap para umat-Mu di GBI Cerduk Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Kau, biar mereka lebih lagi sungguh pada Engkau. Bahkan kami semua Tuhan, untuk lebih lagi sungguh pada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap para umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan, Kau memulihkan dalam kehidupan mereka. Dan pergumulan yang ada Tuhan, Kau memberikan solusi, jawaban keluar untuk terus tetap setia pada Engkau ya Tuhan. Serahkan sepenuhnya setiap para apa yang diusahakan Tuhan pada hari-hari ini. Kau memberkati setiap para umat-Mu Tuhan. Setiap kerjaan mereka Tuhan, Kau memberkatinya Bapa. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan Indonesia, baik itu dari Bapak Presiden Tuhan, dan setiap staf-staf yang ada Tuhan, hingga pemerintahan yang ada. Kau terus memakai Tuhan, berikan hikmat marifat Bapa. Biar berkati bangsa kami Indonesia ini, desa bangsa sampai Merauke. Oh, dalam keadaan banyak tantangan, rintangan di bangsa ini, kami percaya Tuhan, Kau terus berkarya Tuhan bagi bangsa ini Bapa. Maka dari itu Tuhan Yesus, saya serahkan sepenuhnya dalam tangan Kau bangsa kami. Terus pakai Tuhan setiap pemerintah yang ada, hikmat marifat-Mu terus mengalir Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menerima Tuhan berkat daripada-Mu. Biar kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Kau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena di tangan kananmu umur panjang dan kemenangan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah di hari kebangkitan Kristus, berkat kemenangan Tuhan boleh mewarnai seluruh perjalanan hidup kita sekalian. Juga buat umat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Ciledug, mulai hari ini berkat-berkat Tuhan menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Dalam nama Yesus kami sudah terima berkat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Iya, saya atau kami, hambanya, gembala jemaat dan ibu sekeluarga mengucapkan selamat Paskah. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap maju, jangan khawatir, jangan bimbang. Badai ini pasti berlalu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Haleluya. Tuhan memberkati. Iya, selamat Paskah ya. Tuhan memberkati.